Baik, Bapak Ibu peserta webinar MSCC yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, Alhamdulillah kita bertemu lagi pada webinar MSTC yang pada kali ini mengambil tema perencanaan pembangunan gedung negara dengan narasumber Bapak Samsunan dari Universitas Tengku Umar Meulaboh, Aceh Barat. Ya, Alhamdulillah beliau sudah berada di hadapan kita semua, di layar monitor kita semua. Dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Muji Santosa selaku pengelola MSTC yang memberikan kesempatan kembali kepada saya untuk memoderatori acara webinar pada siang hari ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih atas kesediaan kawan-kawan untuk meluangkan waktu walaupun dalam keadaan puasa ya. Semoga ini memotivasi kita untuk tetap belajar menambah ilmu di bidang pengadaan barang dan jasa. Dan marilah Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, marilah kita awali dengan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Baik Bapak Ibu, aturannya masih seperti biasanya. Eh, Narasumber akan menyampaikan materi selama 45 menit ke depan, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab ya. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan bisa mengajukan melalui raise hand atau menulis pertanyaan melalui kolom chat. Demikian dari saya. Selanjutnya kepada Bapak Samsunan kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur Alhamdulillah hari ini saya terima kasih mengucapkan kepada Pak Muji Santosa yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk kesekian kalinya untuk sharing pengalaman atau sharing informasi. Kali ini saya akan menyampaikan tentang perencanaan eh, dan penganggaran untuk bangunan gedung negara. Selama ini kita sering berhadapan dengan masalah pada pembangunan bangunan gedung negara ini, kita terkendala dengan tidak cukupnya ketersediaan anggaran, baik dia untuk pelaksanaan, terutama untuk perencanaan dan pengawasan. Sering sekali perencanaan pengawasan ini yang menyebabkan masalah anggaran ini menjadi bermasalah. Eh, saya percepat saja. Terkait dengan ada beberapa regulasi untuk kegiatan bangunan gedung ini yang berlaku di Kementerian PUPR karena saya dulu pernah bekerja di Dinas PUPR. Sebagai landasannya kita berpijak pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Kemudian ada beberapa undang-undang lainnya yang salah satu di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Tetapi dalam pelaksanaan bangunan gedung ini kita tidak terlepas dari profesinya keinsinyuran dalam rangka kegiatan pembangunan bangunan gedungnya. Kemudian untuk pelaksanaannya kita juga tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang arsitektur dan sebagai payung dari dalam pelaksanaan kegiatannya itu ada Undang-Undang tentang penataan ruang. Nah, di sini ada beberapa peraturan terkait ketika kita berbicara masalah bangunan gedung. Yang pertama sekali itu ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung yang sampai dengan saat ini tidak ada perubahan kecuali penyesuaian dengan peraturan pemerintah nomor 2 pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kemudian ada juga Undang-Undang nomor 11 tahun 2014 tentang insinyur tadi yang saya sebutkan. Kemudian ada Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, ada Undang-Undang nomor 6 tahun 2017 tentang arsitektur, dan ada beberapa peraturan pemerintah lainnya yang utamanya ada di Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Kemudian sebagai turunan dari peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2022 itu ada peraturan Menteri PUPR di antaranya tentang penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan, sistem manajemen keselamatan konstruksi, kemudian standar teknis pembongkaran juga, kemudian pedoman teknis untuk bangunan cagar budaya, bangunan gedung fungsi khusus, bangunan gedung hijau, kemudian ada juga smart building. Di luar dari itu ada beberapa standar nasional Indonesia atau SNI yang terkait dengan pelaksanaan bangunan gedung. Kemudian ada standar teknis lainnya yang dulu dalam PP nomor 36 tahun 2005 disebut dengan syarat teknis, sekarang sudah kepada standar teknis. Kemudian juga setiap kita membangun bangunan gedung di suatu daerah tentu ada peraturan daerah yang mengaturnya. Sehingga kita juga tidak boleh melanggar dari aturan-aturan yang ada di daerah tersebut. Mungkin sebagai pembukanya saya akan menyampaikan bangunan gedung itu adalah wujud fisik sebagai tempat manusia melakukan aktivitas yang konstruksinya itu menyatu dengan tempat kedudukan, baik di dalam air, di atas air, di dalam tanah, di atas tanah maupun eh, berada di antara air dan tanah juga banyak kita dapatkan bangunan gedung tersebut. Fungsinya untuk kegiatan hunian, kemudian keagamaan, usaha, sosial budaya, dan kegiatan khusus. Yang paling penting di sini, penyelenggaraan bangunan gedung itu tidak terlepas dari perencanaan teknis dan pelaksanaannya, kemudian pemanfaatan dan pembongkarannya. Nah, ini juga kedua-duanya ini saling terkait antara satu dengan lainnya. Untuk bangunan gedung negara itu sendiri, bangunan gedung yang dipergunakan untuk keperluan dinas, yang nantinya menjadi barang milik negara atau barang milik daerah, dengan sumber biayanya dari APBN atau APBD atau sumber lainnya yang sah. Dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021, ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung negara sendiri disebutkan dalam pasal 124, dimulai dengan pembangunannya, ada juga pemanfaatannya, kemudian pelestarian dan pembongkaran, di mana perencanaan tadi termasuk ke dalam pembangunan. Pembangunan ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengawasannya. Ini termasuk pada poin yang pertama. Sedangkan yang kedua, pemanfaatannya juga diatur, kemudian pelestariannya, di mana pelestarian ini merupakan pada saat-saat tertentu kita melakukan pemeliharaan dan perawatan pada bangunan tersebut. Tetapi ketika bangunan gedung itu tidak bisa dilestarikan, tidak bisa dipelihara lagi, tentu perlu dilakukan pembongkaran. Dan ini juga diatur. Karena terkait masalah pembongkaran bangunan gedung juga butuh biaya dalam rangka pembongkarannya. Pembangunan itu sendiri adalah kegiatan mendirikan bangunan melalui tahapan-tahapan. Yang pertama, perencanaan teknisnya. Tentu perencanaan teknis ini tidak terlepas dari standar yang berlaku baik dari beberapa SNI maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian pelaksanaan konstruksinya maupun pengawasan teknis. Dan ketiga-tiganya ini juga tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Nah, ini diatur dalam pasal 124 ayat 3. Kemudian di pasal 125 ayat 2, bagaimana standar teknik perencanaan pada bangunan gedung negara itu, perencanaan teknis untuk bangunan gedung baru, perencanaan teknis untuk bangunan gedung dengan desain yang berulang, mungkin sudah ada desain satu, kemudian di desain berikutnya untuk bangunan gedung berikutnya cuma perubahan fondasinya saja, ini disebut sebagai desain berulang. Kemudian ada juga desain prototype atau desain purwarupa, yang satu desainnya bisa digunakan untuk banyak bangunan gedungnya, dan yang terakhir ada perencanaan teknis untuk bangunan gedung yang desainnya itu melalui sayembara. Mungkin ini ada kontes-kontes sayembara untuk mendesain sebuah bangunan gedung, apalagi bangunan gedung itu yang bersifat cagar budaya. Untuk bangunan gedung baru, untuk pembangunan gedung itu sendiri dapat berupa membangun bangunan gedung baru, kemudian memperluas bangunan gedung yang sudah ada, kemudian melanjutkan bangunan gedung yang belum selesai, kemudian pembangunan dalam rangka perawatan. Dalam hal ini baik pemeliharaan maupun perawatan termasuk perbaikan pada sebagian atau seluruh bangunan gedung tersebut. Yang semuanya butuh biaya. Kemudian ada pembangunan bangunan gedung terintegrasi yang semuanya ini dalam rangka membangun bangunan gedung negara ini harus memenuhi klasifikasi bangunan gedungnya, standar luas bangunan gedungnya, dan standar jumlah lantai bangunan gedung. Kalau tidak salah saya, sekitar sebulan yang lalu, berbicara masalah pembangunan bangunan gedung negara ini sudah pernah disampaikan bagaimana dengan
yang dimaksud dengan klasifikasi, standar luas, dan standar jumlah lantai bangunan gedung itu sendiri sudah pernah dijelaskan dalam proses pembangunan bangunan gedung negara. Dan bangunan gedung negara ini dikelompokkan menjadi bangunan gedung kantor, ada bangunan gedung ada berupa rumah negara, ada bangunan gedung lainnya. Yang bangunan gedung lainnya ini dapat berupa bangunan gedung pendidikan, apakah pendidikan dasar, pendidikan menengah, bahkan bangunan gedung pendidikan tinggi. Kemudian ada bangunan gedung untuk diklat. Berbeda bangunan gedung pendidikan dengan bangunan gedung diklat, di mana bangunan gedung diklat kadang-kadang dilengkapi dengan workshop dan lain sebagainya. Kemudian ada bangunan gedung untuk pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga bangunan gedung parkir, di mana untuk daerah-daerah kota besar yang tempat parkirnya butuh manajemen tertentu, butuh tempat tertentu yang lahan parkirnya sudah sangat terbatas, sehingga ada bangunan gedung untuk khusus parkir. Kemudian bangunan gedung untuk perdagangan, apakah dia itu pasar, apakah dia itu mall, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, bangunan gedung untuk peribadatan, baik dia masjid, musala, gereja, vihara, dan lain sebagainya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan klasifikasinya itu sendiri, ada bangunan gedung sederhana, ada bangunan gedung tidak sederhana, dan ada bangunan gedung khusus. Di mana bangunan gedung sederhana itu bangunan gedung dengan teknologi dan spesifikasinya itu yang masih sederhana. Jadi belum misalnya bangunan gedung satu lantai untuk bangunan sekolah tingkat dasar misalnya, itu masih tergolong sebagai bangunan sederhana. Tetapi ketika kita melihat bangunan gedung fungsi pendidikan, dia sudah tergolong kepada bangunan gedung tidak sederhana. Nah, spesifikasi klasifikasi bangunan gedung sederhana ini masih terbatas pada jumlah sampai dengan 2 lantai. Kemudian bangunan gedung dengan luasnya sampai dengan 500 meter persegi. Ini masih tergolong sederhana. Kemudian kalau rumah negara itu rumah negara tipe C, B, dan E. Di mana tipe C dan E, D, dan E ini masih rumah yang digunakan untuk keperluan staf atau pegawai negara. Kemudian bangunan gedung tidak sederhana, bangunan gedung dengan teknologi dan spesifikasinya yang sudah tidak sederhana lagi. Misalnya bangunan gedung yang lebih dari 2 lantai. Dalam perencanaannya saja mungkin sudah harus memperhitungkan beban gempa dan koefisien-koefisien gempa lainnya, koefisien angin dan lain sebagainya, dengan pondasinya juga butuh perhatian yang tidak sederhana lagi, spesifikasinya juga tidak sederhana lagi. Kemudian bangunan gedung kantor atau gedung lainnya dengan luasannya yang lebih dari 500 meter persegi. Di mana luasnya itu adalah bukan luas satu lantai saja, tapi luas secara keseluruhan dari jumlah lantai. Kemudian rumah negara untuk tipe A dan tipe B, di mana rumah negara tipe A dan tipe B ini biasanya rumah negara yang merupakan rumah dinas yang di jabatan yang diduduki, yang ditempati oleh pejabat, katakanlah kepala dinas, kepala badan, dan kepala kantor. Eh, Kemudian ada bangunan klasifikasi khusus. Nah, bangunan klasifikasi khusus ini memang dalam hal perencanaan dan lain sebagainya ini tidak dilakukan di daerah. Teman-teman di daerah tidak perlu terlalu khawatir karena ini biasanya ini langsung di kementerian. Bangunan gedung yang memiliki standar khusus dengan pelaksanaannya memerlukan dan penyelesaian dengan teknologi khusus. Kemudian bangunan gedung yang tingkat kerahasiaannya tinggi untuk kepentingan nasional. Bangunan milik militer, bangunan milik teman-teman dari kepolisian dan lain sebagainya. Ini termasuk bangunan khusus. Kemudian termasuk tempat penyimpanan senjata dan lain sebagainya. Nah, kemudian bangunan gedung yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat sekitar. Mungkin bangunan hanggar itu walaupun bangunannya kita lihat satu lantai, bangunannya tidak berlantai, tetapi dalam pelaksanaan pembangunannya itu bisa membahayakan masyarakat sekitarnya. Kemudian bangunan gedung yang memiliki risiko bahaya tinggi, misalnya bangunan-bangunan yang berdampak terhadap risiko dalam pelaksanaannya dengan risiko tinggi juga termasuk bangunan khusus. Standar luas bangunan gedung. Nah, ketika kita berbicara masalah merencanakan biaya bangunan gedung, kita tidak terlepas kepada berapa standar luas bangunan gedung yang akan kita bangun. Ketika kita ingin membangun bangunan gedung dengan standar luas tertentu, tentu kita menghitungnya dulu berapa jumlah personil yang akan menempati bangunan gedung tersebut. Nah, dalam standar peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 ini jumlah personil
satu personil itu rata-rata butuh luas 10 meter persegi. Hal ini menunjukkan bahwa bukan untuk satu personil itu luasnya 10 meter persegi. Tetapi ini sudah dirata-ratakan, di sini sudah termasuk fasilitas umum, WC, ruang tamu, dan lain sebagainya, sehingga rata-ratanya itu seluas 10 meter persegi untuk satu personil. Nah, kemudian jumlah personil dihitung berdasarkan struktur organisasi yang sudah mendapatkan persetujuan Menpan RB. Tentu setiap bangunan gedung negara itu punya struktur organisasi tersendiri, kemudian disahkan oleh Menpan RB yang kemudiannya perencanaan jumlah personilnya itu sudah diperhitungkan. Adapun untuk bangunan gedung dengan fungsi khusus seperti bangunan gedung lainnya yang saya sebutkan tadi, misalnya puskesmas, kemudian pasar, kemudian teman-teman kantor pajak, ada pelayanan pajak, itu tentu jumlah personilnya itu dihitung berdasarkan kebutuhan sesuai dengan peraturan menteri terkait. Standar luas ruang penunjang ini dapat dilihat pada pasal 130 ayat 3 dalam PP nomor 16 tahun 2021. Ini tadi rata-ratanya 10 meter persegi untuk satu personil. Kemudian kalau ada penambahan ruang staf yang diperlukan, itu bisa ditambah sekitar 2,2 sampai dengan 3 meter persegi per personil. Ini menunjukkan bahwa satu personil itu selain dari ruang gerak dia, ada juga tempat untuk penyimpanan berkas dalam satu personil itu sehingga diakomodir dalam peraturan ini sekitar 2,2 sampai dengan 3 meter persegi untuk satu personil. Kemudian, selain dari membangun bangunan gedung baru, tadi di awal saya juga sudah memperkenalkan bahwa selain dari merencanakan dan membangun, bangunan gedung itu juga ada pemanfaatannya. Di mana pada saat pemanfaatan kita juga bisa biasanya mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan dan perawatan. Makanya di sini saya sentil sedikit bagaimana yang dimaksud dengan pemeliharaan dan bagaimana dimaksud dengan perawatan. Kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung itu termasuk sebagai pemeliharaan. Kemudian kalau perawatannya itu sudah termasuk dalam bentuk memperbaiki atau menggantikan bagian gedung atau komponennya atau bahan bangunannya atau prasarananya agar bangunan gedung tersebut tetap layak fungsi. Karena dalam jangka waktu tertentu untuk bangunan gedung itu biasanya eh, masa laik fungsi bangunan gedung itu diperhitungkan 5 tahun sekali. Setiap 5 tahun itu harus dilakukan sertifikat layak fungsi. Karena kenapa? Karena sering kecelakaan-kecelakaan terjadi akibat kita tidak melakukan pemeriksaan ulang sehingga sertifikat layak fungsinya itu tidak diperpanjang. Kalau tidak salah saya juga pernah menyampaikan dalam forum MSTC ini untuk materi PBG dan SLF untuk bangunan gedung. Kemudian ada pemeriksaan berkala. Pemeriksaan berkala ini untuk menentukan tingkat kerusakan sehingga kita bisa menentukan perbaikan dan menggantikan bagian dari bangunan gedung tersebut eh, untuk dinyatakan layak fungsi. Nah, hasil dari pemeriksaan secara berkala, maka di sini akan mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan perawatan. Nah, perawatan gedung itu sendiri ada yang namanya rehabilitasi, ada yang namanya renovasi. Kalau rehabilitasi itu masih eh, perbaikan-perbaikan ringan, sedangkan renovasi itu sudah merupakan perbaikan yang rusak berat. Kemudian ada juga restorasi. Kalau restorasi ini lebih kepada menggantikan elemen-elemen konstruksi yang memang harus digantikan, baik secara struktur dan maupun secara arsitektur. Nah, dalam hal proses penyelenggaraan bangunan gedung negara itu sendiri, baik perencanaan dan pelaksanaan tadi, maupun pada tahap pemanfaatan bangunan gedung, kita mulai dengan program pembiayaan persiapan pembangunannya, kemudian kita lakukan pembangunannya, kemudian baru kita laksanakan pemanfaatannya. Tanpa ada biaya, tidak mungkin bisa kita bangun. Nah, tahap awal dalam proses penyelenggaraan bangunan gedung itu adalah penyusunan program pembiayaan yang dilakukan oleh instansi pengguna anggaran. Tentu ini kegiatan yang dari awal oleh instansi pengguna anggaran ini sudah bisa menentukan kebutuhan ruangan. Kalau memang instansi itu sudah bisa menentukan kebutuhan luas ruangannya, langsung ditentukan. Kalau tidak bisa ditentukan, bisa berkonsultasi dengan dinas teknis di
daerah setempat, kalau untuk bangunan negara yang sumber dananya APBN, untuk DKI itu langsung berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, sedangkan untuk bangunan gedung negara yang kegiatannya di luar DKI, itu konsultasinya itu dengan dinas teknis yang membidangi pembinaan bangunan gedung negara di provinsi tersebut. Sedangkan bangunan gedung yang sumber dananya APBD provinsi, konsultasinya dengan dinas teknis di provinsi, dan untuk bangunan gedung negara yang sumber dananya APBD kabupaten kota, konsultasi dan konsultasinya dapat dilakukan dengan dinas teknis yang ada di kabupaten kota. Nah, tentu ini merupakan kegiatan untuk menentukan kebutuhan pembiayaan yang akan diperlukan untuk membangun dan memanfaatkan bangunan gedung tersebut. Kemudian, pada tahap persiapan pembangunan, kita dihadapkan pada 3 tahap. Tahap pertama itu rencana kebutuhan pembangunannya, baik dia kebutuhan ruangannya, kemudian fasilitasnya, kemudian ini juga harus mendapatkan persetujuan. Persetujuan ini juga ada tingkatannya sesuai dengan sumber anggaran dan fungsi bangunan gedung itu sendiri. Kemudian rencana pendanaan ini didasarkan atas rencana kebutuhan pembangunan tadi, ada standar harga yang berlaku dan harus mendapatkan rekomendasi. Kemudian ada lagi rencana penyediaan dana. Rencana penyediaan dana ini sering disebutkan dengan DPA atau DIPA yang dilakukan oleh kementerian lembaga atau EPD pengguna anggaran, berupa rencana kerja dan anggaran. Kemudian ada juga rencana kerja anggaran untuk OPD kabupaten, kota maupun provinsi. Nah, rencana kebutuhan pembangunan ini didasarkan pada kebutuhan program ruangan dan bangunan itu sendiri. Tentu teman-teman dari instansi yang akan mengusulkan bangunan gedung tahu kebutuhan ruangannya, tahu kebutuhan bangunannya itu untuk apa. Dia akan melayani apa saja. Sehingga di sini akan menentukan luas ruangannya, kebutuhan sarana dan prasarana apa saja yang diperlukan, kemudian kebutuhan lahan bangunannya berapa luas, sampai dengan jadwal pelaksanaan pembangunannya itu apakah siap dalam 1 tahun atau perlu dalam beberapa tahun, yang kita maksudkan sebagai kontrak multi-use atau proyeknya multi-use. Nah, di sini data yang dibutuhkan adalah struktur organisasi dan tupoksi organisasi tersebut. Kemudian ruang kerja, ada ruang sirkulasi, ada ruang penyimpanan, ada ruang mekanikal dan elektrikal. Kemudian ada ruang pertemuan, ada ruang ibadah, ada ruang servis, dan ruang-ruang lainnya. Nah, kemudian kalau berbicara masalah sarana dan prasarana, setiap bangunan gedung yang akan diajukan itu pasti membutuhkan lahan parkirnya, sarana penyelamatannya, utilitas bangunan gedung, kemudian sarana transportasi baik dia dari dan ke dalam bangunan gedung maupun dari dan ke atas bangunan gedung. Kemudian fasilitas komunikasi dan informasi yang jelas, kemudian aksesibilitas, kemudian aksesibilitas utama dan aksesibilitas bagi kaum difabel. Kemudian ada juga drainase dan limbah, kemudian ada sarana dan prasarana lainnya. Nah, segala sesuatu kebutuhan sarana dan prasarana itu tetap mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku. Misalnya, kebutuhan lahan parkir itu ada pedoman dan standar teknis terhadap parkir itu sendiri. Kemudian sarana prasarana keselamatan juga ada pedoman dan standar teknis. Kemudian ada juga transportasi, komunikasi, informasi, mekanikal, elektrikal, dan lain sebagainya, itu semuanya punya pedoman, standar, dan petunjuk teknis yang berlaku. Kemudian, kalau memang bangunan tersebut sudah ada desain prototipe, misalnya bangunan pendidikan, gedung RKB, ruang kelas belajar misalnya, sudah ada desain prototipe yang dikeluarkan oleh dinas teknis di Pemda setempat, ya silakan menggunakan. Tetapi ketika bangunannya belum ada desain prototipenya, atau bangunan gedung yang luasnya lebih dari 1.500 meter, dapat menggunakan jasa konsultasinya untuk menentukan pekerjaan-pekerjaan non-standar. Kenapa ini dimunculkan? Karena banyak masalah yang muncul pada saat mengajukan
anggaran bangunan gedung, ini anggaran bangunan gedung diajukan berdasarkan RAP. Nah, RAP ini yang diajukan siapa? RAP ini berdasarkan perencanaan dari konsultan perencana. Loh, konsultan perencanaan biayanya berapa? Dalam PP nomor 16 tahun 2021 ini disebutkan bahwa biaya perencanaan itu adalah sebagian persen dari biaya fisik. Nah, biaya fisiknya belum muncul. Nah, jadi siklusnya itu nggak akan ketemu sama seperti mana duluan lahir ayam sama telur gitu. Sehingga di sini sebenarnya untuk mendapatkan biaya konstruksi itu ada pendekatan yang dilakukan. Nah, ini yang kita bahas pada hari ini, sehingga nanti biaya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, rencana kebutuhan pendanaan pembangunan itu eh, disetujui yang pertama oleh Menteri Keuangan untuk sumber dananya APBN atau barang milik negara. Kemudian Menteri Dalam Negeri untuk pendanaannya APBD provinsi dan gubernur untuk pendanaannya dari APBD kabupaten kota. Kemudian ini eh, persetujuan rencana kebutuhan pembangunannya. Kemudian rencana pendanaan pembangunan itu terdiri dari rencana biaya pelaksanaan konstruksi fisik. Dari rencana biaya pelaksanaan konstruksi fisik ini, kita bisa mendapatkan berapa persen biaya perencanaan konstruksinya dan berapa persen biaya pengawasan atau manajemen konstruksinya, serta berapa target biaya pengelolaan kegiatannya. Nah, di sini kebutuhan program dan ruang tadi menjadi sumber utama untuk rencana pendanaan pembangunannya. Kemudian standar harga satuan tertinggi atau SHST dari kabupaten kota tempat bangunan tersebut akan dibangun. Kemudian harga satuan pekerjaan non standar. Nah, harga satuan pekerjaan non standar ini bisa minta bantu kepada konsultan mungkin atau dengan pendekatan ada kontrak-kontrak pembanding di sekitarnya. Kemudian program dan pembiayaan dan belum ada standarnya itu dapat dikonsultasikan kepada eh, OPD atau instansi teknis setempat. Nah, sebelum rencana pendanaan pembangunan ini diajukan terlebih dahulu, program ini harus ditetapkan dalam RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Nah, ini juga sering dalam hal rencana pembangunan ini untuk di daerah APBD berdasarkan Permendagri ini memang sejatinya itu harus sudah ditetapkan dalam rencana pembangunan 5 tahun untuk sumber dana APBN RPJMN, untuk APBD RPJMD. Nah, tahapan proses pelaksanaannya mulai dari perencanaan dan pelaksanaan ini kita sebut sebagai pembangunannya, yang dalam hal ini juga harus mendapatkan persetujuan bangunan gedung. Ini sering terjadi untuk bangunan gedung negara PBG-nya tidak diajukan. Ini saya melihat sesuatu yang karena saya juga terlibat sebagai tim profesi ahli bangunan gedung, sering saya mendapatkan daerah-daerah tidak mengajukan PBG untuk bangunan gedung negara. Padahal bangunan gedung negara ini lebih utama diajukan PBG untuk mendapatkan kepastian hukum persetujuan bangunan gedung, karena sebagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, bangunan gedung itu tidak boleh didirikan sebelum mendapatkan persetujuan dari pemerintah setempat. Nah, ini PBG ini tidak perlu kita lihat sumber dananya. Mau apakah dia sumber dananya APBN, APBD provinsi maupun APBD kabupaten, PBG-nya ini tetap dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kota, kecuali untuk DKI yang dikeluarkan oleh pemerintah DKI. Kemudian setelah selesai pelaksanaan pembangunannya, bangunan gedung negara ini harus diajukan sertifikat layak fungsi bangunan sebelum dimanfaatkan. Untuk sertifikat layak fungsi bangunan ini sebenarnya bangunan gedung negara jauh lebih mudah kita ajukan karena mengingat bangunan gedung negara ada pengawasan yang dilakukan oleh konsultan pengawas. Kemudian baru dilakukan pemanfaatannya. Dalam rangka pemanfaatan ini untuk 5, 10 sampai dengan puluhan tahun berikutnya, bangunan gedung tentu akan terjadi degradasi. Nah, ketika bangunan gedung itu terjadi degradasi, perlu dilakukan kajian-kajian teknis untuk pemeliharaan dan perawatan. Pada saat kajian teknis pemeliharaan dan perawatan ini yang kita sebut sebagai pelestariannya, ini juga butuh biaya. Nah, disinilah kajian teknisnya. Setelah pelestarian dan pemanfaatan, ketika dirasa bangunan gedung tersebut sudah layak fungsi,
maka diajukan kembali sertifikat layak fungsinya. Kalau ternyata tidak bisa dilakukan pemanfaatan lagi, maka bisa diajukan rencana teknis bongkar. Ya udah bangunan gedung itu silahkan dibongkar. Nah, perencanaan bangunan gedung negara itu awal dari pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan. Perencanaan bangunan gedung dilaksanakan setelah DPA-nya atau DIPA-nya sudah ada dalam kementerian lembaga ataupun Pemda. Nah, di sini dalam hal perencanaannya. Nah, pendanaan bangunan gedung negara terdiri dari biaya pembangunan gedung itu sendiri yang merupakan biaya standar dan biaya non standar. Kemudian komponen-komponen pembiayaannya itu ada pekerjaan struktur, ada pekerjaan arsitektur, mekanikal, elektrikal, utilitas, dan lain sebagainya. Kemudian biaya standar, ada biaya non standar. Kemudian ada standar harga satuan tertinggi yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kota juga. Nah, ini SHST juga setiap tahun pemerintah kabupaten kota mengeluarkan SHST-nya yang dulu disebut dengan HSBGN. Kalau sekarang SHST. Kemudian ada pekerjaan lain yang menyertai atau melengkapi pembangunan. Misalnya ada pembangunan pagar, kemudian ada taman, ada landscape, dan lain sebagainya. Nah, biaya pekerjaan lain. Kemudian ada biaya pembangunan dalam rangka perawatan yang kita sebutkan tadi. Apakah dia pemeliharaan, apakah dia perawatan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk bangunan gedung baru, biasanya rencana pendanaan ini harus dianalisis dulu. Nah, berapa kira-kira butuh biaya untuk membangun sebuah gedung yang luasnya sudah ditentukan oleh kementerian atau lembaga. Atau kalau kementerian lembaga belum menentukan luasnya, jumlah personilnya, struktur organisasinya. Kalau struktur organisasinya sudah ada, diajukan ke Kementerian PUPR untuk kegiatan APBN atau dinas teknis untuk kegiatan APBD provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian instansi teknis itu bisa menentukan berapa biaya pembangunan bangunan gedung tersebut. Yang pasal-pasal ini dulu dimuat dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 22 tahun 2018. Sekarang sudah dimasukkan dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 ini. Nah, ketika berbicara masalah analisis kebutuhan biaya tadi, dinas teknis akan mempertanyakan struktur organisasi dan jumlah personil bangunan gedung. Kemudian kebutuhan ruang fasilitas penunjang dan fasilitas lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga. Kemudian KRK ini kesesuaian rencana tata kota antara bangunan gedung kita itu dengan kota tempat bangunan gedung yang akan dibangun. Nah, KRK ini juga akan menentukan koefisien dasar bangunan, garis sempadan bangunan, koefisien lantai bangunan, ketinggian maksimum, dan lain sebagainya. Ini sangat tergantung kepada peraturan kabupaten kota setempat. Kemudian kejelasan status kepemilikan tanah. Nah, ini juga terkait dengan status kepemilikan tanah. Jelas dia. Kadang-kadang antara kementerian lembaga sama-sama instansi pemerintah, status kepemilikan tanahnya pun kadang-kadang saling klaim. Nah, ini ada beberapa kejadian yang kita dapatkan. Sehingga kejelasan status kepemilikan tanah itu baik dia berupa sertifikat maupun perjanjian tertulis. Bangunan gedung milik dinas ini, sementara kepemilikan tanahnya itu milik dinas ini, yang izin pemanfaatannya itu dibuat dalam perjanjian tertulis. Jangan sampai kejadiannya itu ada bangunan gedung yang sudah selesai dibangun, tiba-tiba pemilik tanahnya bilang, ini gedung saya, ini tanah saya. Loh, bangunan gedungnya sudah saya bangun. Ya udah, bangunan gedungnya pindahkan saja. Mana mungkin bangunan gedung dipindahkan? Pernah kejadian di suatu daerah itu bangunan gedungnya dibangun oleh swasta di bangunan milik pemerintah, tetapi kemudian bangunan tanahnya itu sengketa dan dimenangkan oleh pemohon sengketa sehingga bangunan gedungnya itu harus dibongkar. Pernah kejadian kondisinya seperti itu. Nah, kemudian adanya SHST dari kabupaten kota tempat bangunan tersebut dibangun. Dalam rangka optimalisasi ini, kebutuhan biaya pembangunan dari kementerian lembaga untuk pekerjaan renovasi, apakah pemeliharaan dan perawatan tadi, ada pula perlu dokumen perhitungan biaya renovasinya yang dalam hal ini sesuai tingkat kerusakan bangunan gedung tersebut. Nah, di sini biaya pembangunannya
Kalau bangunan gedung baru itu kebutuhan luas bangunannya, struktur organisasi dan fungsi tadi, kemudian biaya bangunan baru. Kalau untuk perawatan itu survei lapangan dulu. Setelah dilakukan survei lapangan, nanti ditentukan tingkat kerusakannya, apakah dia rusak ringan, rusak sedang maupun rusak berat. Sehingga bisa ditentukan berapa biaya perawatan bangunan gedung tersebut, sehingga muncul biaya pelaksanaan perawatannya. Nah, skematiknya pembangunan bangunan gedung baru atau perawatan bangunan gedung, ada pekerjaan standar, ada pekerjaan non standar. Baik dia bangunan gedung baru maupun bangunan gedung yang existing yang perlu pemeliharaan dan perawatan. Untuk pekerjaan standar itu perlu klasifikasi, standar luas, standar jumlah lantai, kemudian SHST. Untuk non standar itu non standar untuk bangunan dan lingkungannya sesuai dengan tusi bangunan gedungnya, non standar untuk bangunan fungsi khusus. Sehingga seluruh biaya pelaksanaan pembangunan bangunan gedung itu dasarnya dari SHST, kemudian standar biaya pekerjaan standar, biaya pekerjaan non standar. Biaya pekerjaan standar ini, non standar ini dibolehkan sebesar 150% dari pekerjaan standar. Misalnya pekerjaan standarnya 4 miliar. Jadi pekerjaan non standar itu bisa sampai 6 miliar. Nah, sehingga total biaya itu jadi 10 miliar. Karena kenapa? Pekerjaan non standar ini banyak variabelnya yang ditentukan sehingga dia sampai dengan 150%. Lagi-lagi biaya standar dan biaya non standar ini kembali kepada standar harga satuan tertinggi bangunan gedung. Biaya standar dan non standar ini merupakan jumlahnya itu merupakan biaya konstruksi fisik. Setelah kita mendapatkan biaya konstruksi fisik, kemudian kita bisa mendapatkan biaya pengawasannya, ada biaya perencanaannya, ada biaya pengelolaan. Nah, kenapa biaya pengawasan dulu? Sebenarnya bukan biaya pengawasan dulu, biaya MK-nya dulu. Kalau konstruksi fisik, kalau bangunan gedung, sebuah kementerian lembaga ingin membangun bangunan gedung yang pengelolaannya diserahkan ke MK, maka tentu MK-nya dulu. MK yang meng-hire perencana dan yang mengatur mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya dilakukan oleh MK. Kemudian ada biaya pengelolaan. Secara keseluruhan biaya ini yang diajukan ke kementerian lembaga untuk mendapatkan persetujuan pendanaan bangunan gedungnya. Nah, biaya keseluruhan bangunan gedung itu terdiri dari biaya bangunan fisik, ya sama ini biaya perencanaannya, biaya MK, kemudian pengawasan dan biaya pengelolaan kegiatannya. Kemudian biaya konstruksi fisik itu terdiri dari biaya standar dan biaya non standar. Kemudian ini hanya mengulang kembali. Nah, untuk pekerjaan standar itu terdiri dari pekerjaan struktur, arsitektur, finishing, utilitas, yang masing-masingnya ada komponen-komponennya. Mungkin bisa standar harga satuan tertinggi itu berdasarkan klasifikasi bangunan gedung negaranya, koefisien jumlah lantai bangunannya, dan luas bangunan itu sendiri. Nah, di sini rumusnya, biaya pekerjaan standar itu berapa biaya standar harga satuan tertinggi bangunan gedung di kabupaten kota. Apakah sederhana, tidak sederhana, rumah tipe A, rumah tipe B, rumah tipe C, kemudian bangunan pagar itu ada dalam SHSD dikali dengan koefisien jumlah lantai bangunan dan dikali dengan luas bangunannya. SHSD itu standar harga satuan tertinggi, koefisien jumlah lantai dan luas total luas lantai bangunan. Di sini pekerjaan standar bangunan, komponen pekerjaan standar bangunan itu digunakan untuk menghitung berapa perkiraan biaya standarnya. Untuk pembangunan yang lebih dari 1 tahun anggaran juga perlu pekerjaan standarnya. Kemudian untuk peningkatan mutu. Nah, persentase pekerjaan standar biasanya kalau untuk fondasi, untuk bangunan kantor itu antara 5 sampai dengan 10%, untuk bangunan negara 3 sampai dengan 7%, bangunan lainnya 5 sampai dengan 10%. Untuk pekerjaan struktur, kemudian ada pekerjaan lantai, dinding, plafon, atap, utilitas, dan perampungan atau finishing. Untuk lantai itu hanya pelapis lantainya yang diperhitungkan, sedangkan struktur pelat lantai itu termasuk ke dalam pekerjaan struktur. Kalau untuk pekerjaan atap, pekerjaan struktur rangka atap dan penutup atap itu sendiri. Kemudian faktor pengali koefisien lantai bangunan.
Oh, untuk penggali fungsi bangunan. Kalau bangunannya untuk ruang sidang atau aula, misalnya ruang pertemuan, itu kita perhitungkan tidak sama dengan bangunan standar, tetapi dia harus 1,5 dari bangunan standar. Untuk ruang ICU, ICCU, EGD, CMU, dan NICU, ini juga 1,5 karena ada beberapa peralatan khusus yang butuh ekstra pada bangunan gedung tersebut. Kemudian, untuk ruang operasi malah 2 kali harga standar bangunan gedungnya. Untuk ruang radiologi 1,25, untuk rawat inap 1,1, untuk laboratorium, ruang kebidanan, ini biasanya untuk bangunan-bangunan rumah sakit sekitar 1,1, 1,2 dan sebagainya. Bahkan untuk rumah sakit kadang-kadang untuk satu bangunan ke bangunan lainnya itu ada selasar yang beratap. Nah, selasar yang beratap ini juga diperhitungkan 0,5 dari harga standar bangunan gedung. Sedangkan untuk faktor pengali jumlah lantai, nah, faktor pengali jumlah lantai ini dalam PP nomor 16 tahun 2021 ada dalam lampiran 6 pada tabel 620. Di sana disebutkan untuk jumlah lantai basement. Kalau basementnya satu lapis, maka koefisien untuk basement itu 1,197. Untuk dua lapis 1,299. Untuk tiga lapis 1,393. Nah, ini untuk basement itu sendiri. Kemudian untuk bangunannya, kalau bangunannya satu lantai tentu koefisiennya 0. Kalau bangunan dua lantai berarti bertambah dia 9%. Berarti 1,09. Kalau bangunannya tiga lantai, 1,12, 12% pertama. Ini bukan lantai tiga, tapi tiga lantai. Jadi bangunan itu diperhitungkan berapa jumlah lantainya. Bukan lantai satu kali satu, lantai dua kali 1,09, lantai tiga kali 1,12, tidak. Kalau bangunan tiga lantai, dari lantai satu sampai dengan lantai tiga dikali dengan 1,12. Karena kenapa? Karena bangunan tiga lantai, pondasinya akan berpengaruh sampai ke lantai satu. Demikian kira-kira pemaknaan dari jumlah lantainya sampai ke lantai 10. Kalau di bangunan 10 lantai, koefisiennya itu sampai 33%. Bangunan sampai lantai 16, bahkan bangunan sampai lantai 60, itu peningkatannya itu sampai 86%. Ini ada semua dalam lampiran 6 PP 16 tahun 2021. Nah, kemudian untuk pekerjaan non standar, nah ini dihitungkan berdasarkan kebutuhan nyata. Kalau tadi tidak ada pekerjaan yang sebanding, apa namanya, yang sesuai, ini bisa diperhitungkan dengan eh, berkonsultasi dengan instansi teknis, baik dia di Kementerian PUPR maupun instansi teknis yang mengatur masalah bangunan gedung negara. Eh, Mungkin karena waktu juga udah hampir habis, ini saya percepat. Ini pekerjaan-pekerjaan non standar yang biasanya dimasukkan dalam perencanaan sebuah bangunan gedung. Apakah gedung tersebut cukup dengan AC split biasa atau perlu AC sentral yang kebutuhannya khusus? Kalau butuh AC sentral yang kebutuhan khusus, ada alat pengkondisian udara yang kebutuhan nilainya itu 10 sampai dengan 20% dari biaya standar. Kemudian elevator dan eskalator 8 sampai 12%. Kemudian ada sound system, telepon PABX, IT, elektrikal kalau memang ada penambahan genset, bukan elektrikal yang standar ya. Kemudian proteksi kebakaran, proteksi penangkal petir, pengolahan limbah, IPAL, interior atau furniture misalnya untuk bangunan aula perlu akustik mungkin ada interior atau furniture yang harus ditambahkan. Ada gas pembakaran, ada gas medis, ini tentu di rumah sakit atau bangunan medis. Kemudian pencegahan bahaya rayap, kalau bangunan-bangunan yang menggunakan kayu. Kemudian ada juga bangunan yang perlu pondasi dalam, mungkin juga perlu ditambah persentase 7 sampai dengan 12% dari standarnya. Kemudian fasilitas untuk kaum difabel juga ini perlu diakomodir karena kebutuhan khusus itu juga perlu diakomodir pada bangunan gedung negara. Kemudian sarana prasarana lingkungannya. Kemudian kalau untuk bangunan basement di sini juga bisa ditambah 120% dari nilai Y-nya. Kemudian ada peningkatan mutu juga. Nah, biaya manajemen konstruksi atau pengawasan ini berdasarkan billing rate. Saya tidak membahas di sini karena ini sebenarnya biaya pengawasan atau MK ini juga didapat berdasarkan biaya yang diperoleh dari biaya fisik bangunan gedung itu sendiri. Nah, biaya kerusuhan bangunan gedung ini untuk
bangunan gedung existing atau pemeliharaan dan perawatan ditentukan berdasarkan biaya konstruksi fisik. Nah, ini untuk pengecekannya apakah SHST-nya terlampaui atau tidak. Jangan sampai pekerjaan standar kita itu lebih tinggi dari SHST, kemudian non standarnya apakah lebih tinggi dari 150%, kemudian biaya perencanaannya dan biaya pengawasan atau MK. Ini ada juga tersebutkan dalam tabel 6 juga, eh, dicek oleh kebutuhan tenaga ahlinya, dilakukan cek jumlah dan keahliannya, kualifikasinya, kemudian persentase keterlibatan tenaga ahli, jumlah waktu kerja tenaga ahlinya juga. Kemudian baru biaya pengelolaan kegiatannya, apakah biaya pengelolaan kegiatan itu sesuai juga dengan tabel 6. Biaya pengelolaan kegiatan ini juga diperlukan untuk tender dan lain sebagainya. Untuk pekerjaan renovasi, rehabilitasi dalam rangka perawatan, maka perlu dihitung tingkat kerusakan bangunan gedung. Nah, tingkat kerusakan bangunan gedung ini ditentukan oleh tim pengkaji teknis atau konsultan pengkaji teknis yang dalam hal ini nanti akan ditentukan berapa tingkat kerusakan bangunan gedung tersebut. Maksimalnya 30% dari SHST ini bangunan kerusakan ringan. Kalau 45% ini kerusakan sedang, sedangkan 65% itu termasuk ke dalam kerusakan berat. SHST-nya juga sesuai dengan kualifikasi bangunan gedungnya sederhana atau tidak sederhana. Kemudian standar harga satuan tertinggi ini ditentukan oleh bupati atau wali kota kecuali DKI. Sedangkan harga satuan tertinggi ini dihitung dengan menggunakan formula yang dikeluarkan oleh Menteri PUPR. Nah, ini salah satu contoh bangunan gedung tidak sederhana karena dia sudah 10 lantai, koefisien lantainya 1,33, kemudian luas lantainya totalnya 15.000, kemudian basementnya ada 2.500, sesuai dengan SHST Wali Kota Banda Aceh. Ini ada SHST-nya, dikali dengan koefisien tingkat bangunannya, dikali dengan SHST dapat nilai standarnya. Kemudian luas lantainya dikali dengan harga ini tadi, dapatlah 151 miliar sekian ratus juta misalnya. Nah, dari biaya pekerjaan standar ini baru ditentukan ada nggak pekerjaan non standar yang diperlukan. Nah, pekerjaan non standar ini kalau alat pengkondisian udara atau AC-nya antara 10 sampai dengan 20%. Di gedung kita itu perlu berapa persen kita usulkan misalnya. Kalau perlu sampai 20% ya udah usul 20%. Kalau tidak usul 10%, kalau diperlukan 10%. Nah, ini beberapa catatan sehingga totalnya kalau contoh di sini itu 93%, nggak sampai 100%. Padahal tadi syaratnya diperbolehkan sampai 150%. Ini 93%. Jadi harga satuan standar yang sudah kita dapatkan tadi dikali dengan SHST ini dikali dengan koefisien lantai, dikali dengan nilai non standarnya, diperoleh harga non standar. Kemudian komponen pekerjaan non standar itu ditotalkan sebesar 62 miliar. Nah, sehingga kemudian ditambah dengan pekerjaan basement, kemudian ada beberapa pekerjaan lainnya, sehingga untuk kebutuhan pekerjaan standar non standar itu diperoleh 72 miliar misalnya. Nah, ini tentu tabel-tabel ini yang analisis ini adalah dinas teknis. Bapak Ibu dari instansi non teknis tidak perlu khawatir, tidak perlu pusing, tinggal ajukan ke instansi teknis yang ada di kabupaten kota. Nah, sehingga pekerjaan kebutuhan standarnya 160 miliar, pekerjaan basementnya sekian, pekerjaan peningkatan mutunya sekian, sehingga pekerjaan standar dan non standar totalnya 344 miliar misalnya. Dengan pekerjaan konstruksi fisik 344 miliar, maka biaya perencanaan konstruksinya 2,5 miliar, pengawasannya 2, miliar, pengelolaannya 500 juta. Ini tentu tidak terlepas dari tabel yang ditentukan oleh oleh tabel yang ada dalam PP 16 tahun 2021. Di akhir slide saya sudah menyediakan tabel yang sesuai dengan PP 16 tahun 2021. Agak sedikit berbeda dengan Permen PUPR nomor 22 tahun 2018 tabel tersebut. Ada beberapa koefisien yang berbeda. Nah, untuk bangunan gedung yang existing, identifikasi kerusakan masing-masing komponen, apakah dia kerusakan ringan, sedang, ataupun berat. Kemudian dianalisis, kemudian harga satuan per meternya dikali dengan biaya pekerjaan standar, ditambah dengan biaya pekerjaan non standar,
sehingga diperoleh berapa konstruksi fisik untuk pelaksanaan rehab renovnya, berapa perencanaannya, berapa pengawasan atau MK, berapa pengelolaan kegiatan, sehingga diperoleh total biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Nah, ini salah satu bentuk komponen-komponen pemeliharaan dan perawatan. Ada pondasi, ada struktur, ada atap, ada langit-langit, ada dinding, dan lain sebagainya yang sudah di breakdown. Kemudian di sini berapa persen total kerusakan, kita bisa menentukan apakah dia rusak ringan, rusak sedang, ataupun rusak berat. Nah, proses persentase kerusakannya dikali dengan koefisien lantai bangunannya sesuai dengan eh, klasifikasi bangunan dikali dengan SHST-nya sehingga diperoleh biaya pekerjaan standarnya. Kemudian kalaupun ada pembongkarannya juga dimasukkan berapa biaya pembongkaran dalam rangka rehab bangunan gedung tersebut sehingga diperoleh biaya pekerjaan konstruksi fisik. Setelah didapatkan biaya pekerjaan konstruksi fisik sama seperti tadi, diperoleh biaya perencanaannya, diperoleh biaya pengawasannya, dan diperoleh biaya pengelolaan kegiatannya. Nah, ini tabel biaya pembangunan bangunan gedung negara untuk klasifikasi sederhana. Kalau fisiknya sampai dengan 250 juta, maka perencanaannya 18%. Nah, ini saya sering mendapatkan teman-teman di kabupaten kota, berapa perencanaannya 3%, berapa pengawasannya 4%. Dapat dari mana? Nggak tahu, pokoknya udah seperti itu. Kalau perencanaan dan pengawasan 3 atau 4% itu adanya di antara 50 miliar sampai dengan 100 miliar. Baru boleh perencanaannya 3%. Baru bahkan perencanaan pengawasan 3% itu ada di 25 sampai dengan 30 miliar. Nah, kalau perencanaannya 4%, oh ya, perencanaan 4%, pengawasan 3%. Di sini dia. Di pekerjaan di atas 50 miliar, di atas 25 miliar sebelum 50 miliar. Ini tentu bisa dilakukan dengan cara interpolasi. Biaya pengelolaan kegiatan juga ada di sini. Kemudian ini untuk yang sederhana, kemudian ini yang tidak sederhana, kemudian ini yang fungsi khusus. Nah, eh, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya kembalikan kepada Pak Satrio untuk apakah ada pertanyaan, tanggapan dari teman-teman sekalian. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Pak Samsunan atas paparannya. Ini di kolom chat maupun raise hand belum ada pertanyaan nih Pak. Mungkin saya tanya dulu nih Pak, ini kasus di lapangan ini kan umumnya di DPA itu kan ada pekerjaan yang muncul pekerjaan konstruksi, tetapi tidak disertai dengan biaya konsultan perencanaan maupun pengawasan, Pak. Nah, itu gimana Pak prakteknya, Pak, untuk Ya mengatasi hal sejatinya itu? baik, terima kasih Pak. Sejatinya kalau untuk sebuah pekerjaan konstruksi ketika kita mengajukan biaya konstruksi fisik tentu diikuti dengan biaya perencanaannya. Tetapi ketika usulannya dipisah, kadang-kadang dalam DPA-nya itu dipisah-pisah konstruksi fisiknya ada di mata anggaran mana, kemudian perencanaan ada di mata anggaran mana, atau di tahun terpisah. Bisa jadi perencanaannya di tahun terpisah. Yang dimaksudkan dengan biaya yang kita bahas di sini adalah biaya usulan pembangunannya. Tentu pada saat kita mengusulkan biaya pembangunannya itu disertakan dengan biaya perencanaan dan pengawasan. Kalau pada saat pengusulan biaya konstruksi fisiknya sudah ada biayanya, tentu ini perencanaannya sudah selesai biasanya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, konstruksi fisik itu dari mana? Dari perencanaan. Perencanaannya sudah ada. Sudah. Oke, nggak ada masalah. Yang jadi masalahnya itu biaya perencanaannya sudah ada. Sudah. Biaya perencanaan dari mana? Ya udah taruh aja 50 juta. Ya udah taruh aja 100 juta. Sering bermasalahnya itu pelaksanaan pembangunan bangunan gedung ini bermasalah karena perencanaannya yang tidak optimal. Kenapa perencanaan tidak optimal? Karena perencanaannya itu tidak dibayar sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian pengawasan juga demikian. Pengawasan sering tidak optimal karena
anggaran pengawasan itu ditaruh, ya kadang-kadang maaf-maaf kita bilang ditaruh supaya tidak perlu lelang untuk menghindari tender, sehingga taruh aja terus biar bisa PL. Padahal untuk konstruksi fisik sekian ratus miliar, sekian puluh miliar, butuh biaya pengawasan itu sekian. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan nilai pengawasan yang optimal. Lagi-lagi kita kembali kepada konsep pengadaan barang dan jasa pemerintah ini, kita berharap kepada value, kepada nilai pelaksanaannya itu optimal, sehingga tidak ada nanti biaya tenaga ahlinya itu hanya diberikan biaya sesuai dengan ala kadarnya. Biaya ahli itu hanya dibayar sesuai dengan kadar ahli famili atau ahli waris. Nah, jadi ini yang jadi masalah di kemudian hari, Pak. Mungkin demikian, Pak. Baik Pak Samsunan, sebelum saya menindaklanjuti pertanyaan tadi, ada pertanyaan nih, ada raise hand dari Pak Christian dari PUPR Kabupaten Nias. Saya persilahkan kepada Pak Christian. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Eh, Selamat sore, Pak Samsun. Oke, sorry. Eh, ada pertanyaan saya. Tadi kan seperti Bapak jelaskan itu untuk mendapatkan biaya keseluruhan bangunan gedung itu ya ada biaya konstruksi bangunannya, kemudian perencanaan, pengawasan, serta biaya pengelolaan kegiatan. Cuman ada pertanyaan saya, Pak. Apakah khusus pembangunan gedung baru, contohnya di lahan yang baru. Nah, artinya apakah eh, penyiapan lahannya itu juga, apakah itu termasuk dalam biaya konstruksi bangunan gedung, atau dia harus tersendiri untuk pembiayaannya, Pak? Itu yang pertama. Kedua, Pak, eh, di form atau di lampiran 6 PP nomor 16 2021 itu tadi tentang mengenai presentasi presentasi apa biaya pengawasan atau perencanaan itu. Jadi yang mau saya tanya Pak, apakah itu bisa diterapkan untuk pekerjaan konstruksi jalan Pak? Untuk biaya konsultasinya atau ada tersendiri Pak? Mungkin itu aja yang menjadi pertanyaan Pak. Terima kasih. Langsung, Pak Sergio. Ya, silakan Pak Samsunan. Oke, baik. Terima kasih, Pak Christian. eh baik, yang pertama saya ingin menanggapi bahwa kegiatan pengusulan pembangunan bangunan gedung baru sekalipun tidak termasuk biaya pengadaan tanah dan pematangan lahan, Pak. Ini khusus untuk biaya pembangunan bangunan gedungnya. Kalau biaya pengadaan tanah, pematangan lahan juga kadang-kadang tanah yang dibeli itu berupa tanah rawa sehingga harus ada konsolidasi tanahnya dan sebagainya. Tentu ini tidak diakomodir. Nah, tentu ini terpisah dari biaya pelaksanaan pembangunan bangunan gedung itu sendiri. Yang kedua, tabel ini tertera dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Nah, tentu ini hanya terbatas pada bangunan gedung, Pak. Saya tidak bisa berkomentar apakah ini cocok digunakan untuk jalan atau tidak. Apakah cocok untuk bangunan lainnya, macam irigasi dan lain sebagainya, ini tentu saya tidak bisa berkomentar. Yang jelas ini hanya untuk pembangunan bangunan gedung. Kenapa pembangunan bangunan gedung ini lebih spesifik? Sama seperti pada saat saya presentasi sebelumnya, kalau kita berbicara masalah pengadaan barang dan jasa pemerintah, kalau barang itu jelas, beli barang bahkan sekarang e-katalog semuanya barang ada. Kalau jasa juga tidak begitu bermasalah. Tetapi ketika berbicara masalah pengadaan jasa konstruksi, ini berbicara masalah pengadaan jasa perencana, pelaksana, dan pengawasan yang pada tahap pelaksanaannya itu ada tiga penyedia, tetapi hasilnya satu, berupa konstruksi. Jadi sebuah konstruksi yang diperiksa, di sini terlibat tiga penyedia jasa. Itu persoalan pertama. Persoalan berikutnya adalah, untuk pekerjaan konstruksi, jalan, jembatan, irigasi,
dan berbagai bangunan konstruksi sipil lainnya cenderung pengadaannya itu adanya di instansi teknis. Dalam hal ini instansi KPU-an. Baik dia jalan, jembatan, irigasi, ada di instansi KPU-an. Sedangkan bangunan gedung ada di berbagai instansi. Makanya gedung ini khusus. Untuk bangunan gedung negara ini tidak hanya PU yang bangun. Dinas Kesehatan bangun, pendidikan bangun, berbagai instansi bangun dia. Kementerian lembaga semuanya bangun bangunan gedung. Makanya ini lebih spesifik. Dalam hal pengajuan penganggaran pun dibuat lebih spesifik untuk bangunan gedung negara. Mungkin demikian, Pak. Gimana Pak Christian? Ada konfirmasi? Baik, terima kasih Pak. Cukup jelas hanya apa tadi hanya memastikan mana tahu bisa jadi referensi, tapi sudah terjawab oleh Pak Samsul. Makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Christian. Selanjutnya ada raise hand dari Ibu Timi Emilia. Kepada Ibu Timi Emilia dipersilahkan. Di mute dulu Bu. Unmute dulu. Masih di mute Bu? Ya, ya, Oke, oke. silahkan. Tadi nggak bisa, Pak. Terima kasih sebelumnya. Jadi materi ini terkait perencanaan untuk pembangunan gedung ya. Nah, yang saya tanyakan ini terkait saya kebetulan pengalaman saya itu eh, 3-4 tahun belakangan ini pakai anggaran bulat, Pak. Baru tahun Mohon ini maaf Ibu Timi dari mana ya? dari Rumah Sakit Samarinda, dari Dinas Kesehatan Oh, Rumah Samarinda. Sakit. Ya. Oh, iya, silakan Bu. Jadi kebetulan 4 tahun belakangan memang bermainnya di anggaran BLUT yang luar biasa fleksibel. Tahun ini Dinas Kesehatan mencoba menggandeng untuk langsung menggunakan anggaran APBD. Yang saya tanyakan ini terkait perencanaan dan pelaksanaan untuk jasa konstruksi. Eh, Memang di perencanaan terkait di anggaran maupun di DIPA-nya itu sudah dihitung nilai bangunan sendiri, jasa konsultan perancang dan pengawasnya sudah sendiri-sendiri. Namun yang kita tahu bersama bahwa nilai pengadaan untuk jasa konsultansi ini kan kalau mau di PL-kan itu kan harus di bawah 100 juta ya. Nah, ini ada fenomena teman-teman tuh lebih senang mem-PL-kan jasa konsultansi apa dengan tidak menggunakan aturan persentase tadi yang sesuai peraturan pemerintah. Nah, yang saya tanyakan ini apakah boleh dilakukan seperti itu dengan nilai gedung atau nilai bangunannya itu seberapa pun. Mungkin katakan saja di atas 5M yang tadi harusnya 6, kalau nggak salah 6-8% itu, namun dibuat semua jadi di bawah 100 juta hanya karena ingin mem-PL-kan itu. Kira-kira seperti apa? Terima kasih. Ya, langsung aja Pak Samsunan. Baik, terima kasih Bu, apa tadi Bu Tini. Baik Bu, ini fenomena yang sering kita dapatkan. Ketika kita berharap untuk menghindar dari tender, kita mengajukan anggaran perencanaan dan pengawasan itu di bawah 100 juta. Dan yang lebih lebih parahnya lagi, ibaratnya apa namanya, membenarkan sesuatu yang salah itu dengan menggunakan dalil lagi. Ketika ada pemeriksaan, loh kenapa ini yang jatahnya sampai dengan 3 miliar, kenapa ditaruh misalnya 500 juta lah perencanaannya. Kenapa ditaruh 100 juta? Untuk menghemat uang negara. Nah, dengan mudahnya menjawab untuk menghemat uang negara. Padahal bukan. Padahal untuk menghindari proses lelang. Nah, sebenarnya kalau kami dalam hal konstruksi, bangunan gedung yang perencanaan dan pengawasannya itu tidak sesuai dengan nilai yang sudah diterakan dalam peraturan pemerintah ini, maka hasilnya tidak maksimal. Berdampaknya ke sana. Dampak hasil dari pekerjaan perencanaan maupun pekerjaan pengawasan tidak maksimal. Sehingga kita banyak sekali bermasalah di kemudian hari setelah bangunan gedung selesai, PPK atau PPTK di kabupaten kota merasa menjadi pengawas pengganti. Jadi ketika APH tanya pun mereka harus menjawab sejumlah pertanyaan, sejumlah jawaban yang harusnya bisa dijawab oleh konsultan pengawas. Karena kenapa? Karena biaya pengawasan itu tidak maksimal. Sehingga pengawasannya tidak maksimal.
Nah, ini yang menjadi permasalahannya ketika biaya perencanaan dan pengawasannya tidak sesuai dengan standar, maka hasil dari perencanaan dan pengawasan juga tidak sesuai dengan standar. Sehingga ketika perencanaan dan pengawasannya tidak sesuai dengan standar, tentu hasil fisiknya juga tidak sesuai dengan standar. Kita akan berhadapan dengan masalah sebentar-sebentar CCU, sebentar-sebentar adendum, sebentar-sebentar harus berubah gambarnya, sebentar-sebentar harus berubah kontraknya. Karena kenapa? Karena pada saat mau memulai membangun bangunan gedung, kita pakai prinsip SPBU. Apa prinsip SPBU, Pak? Kita mulai dari nol ya. Ingat, hasil pekerjaan perencanaan tadi semuanya nggak bisa pakai. Semuanya harus mulai dari nol. Karena perencanaannya perencanaan yang hanya menampilkan denah, tampak, dan potongan. Detailnya nggak ada, bagaimana spesifikasi teknis nggak ada. Karena mereka juga detailnya tidak ditampilkan. Kemudian spesifikasi teknis dia copy paste. Pada saat penyusunan dokumen, ketika diajukan kepada teman-teman UKPBJ, bangunan gedung perlu tandem roller. Di mana tandem roller? Ternyata speknya itu spek jalan yang di copy paste untuk bangunan gedung. Nah, ini yang sering terjadi. Karena kenapa? Karena konsultan perencanaan tadi, konsultan perencana yang tidak dibayar sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi, efek atau dampak dari nilai nilai kontrak baik perencanaan maupun pengawasan tidak sesuai dengan standar akan menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan standar. Demikian, Pak. Bagaimana, Bu Timi? Sudah cukup? Kayaknya di jalan. Oh iya. Baik, Bu Timi, terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjut ke penanya selanjutnya, yaitu Pak Arjon. Silahkan Pak Arjon. Baik, selamat sore Pak Samsunan. Selamat sore, Pak. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Jadi terkait pemaparan tadi Pak tentang persentase perencanaan pembangunan dan pengawasan, di situ kan sudah diatur tentang presentasinya, misalnya sekian persen dari nilai pagu yang sudah ditetapkan. Hal ini kan mempengaruhi semakin tinggi nilai bangunan gedung yang mau kita bangun, tentu nilai pengawasannya juga kan mempengaruhi. Dalam hal ini Pak, kalau misalnya bangunan gedung itu ketepatan dia contoh misalnya 500 ke bawah, atau di bawah 500 juta misalnya, atau 300 atau dan sebagainya, di bawah 500, maka presentasinya itu di sekitaran 10 sampai 5%, 10 sampai 9 atau sampai di 7% misalnya kan. Jadi ketika kita kaitkan hal tersebut dengan Permen PU nomor 254 tahun 2022 tentang remunerasi terkait dengan jasa pengawasan, maka ini kan agak rumit Pak, agak rumit karena tentu misalnya dalam pelaksanaan katakanlah 120 hari kalender, maka nilai remunerasi untuk pengawasan kebutuhan tersebut tentu tidak sebanding. Artinya uang yang tersedia dengan persentase itu tidak mencukupi apabila kita kaitkan dengan biaya remunerasi yang harus kita keluarkan untuk pengawasan. Itu yang pertama. Kemudian mungkin yang kedua ini Pak terkait bisa jadi ya boleh dijawab boleh tidak sih sebenarnya bahwa ini paskanya sebenarnya pasca pelaksanaan bangunan gedungnya. Fenomena-fenomena yang terjadi sekarang bahwa di dalam pelaksanaan pembangunan gedung itu banyak penyedia ataupun misalnya dalam pengawasan juga terjadi kelalaian. Akibatnya perlu kadang dilakukan ujian atau pengujian terhadap layaknya sebuah bangunan gedung. Atau misalnya dari segi strukturnya di dalam pelaksanaan ataupun mungkin di dalam perencanaannya. Tetapi tentu kita sekarang ini kan kalau misalnya kita kaitkan dengan pengawasan dan pengendalian P2BG misalnya, ini kan secara kewenangan tidak lagi di mereka dalam penilaiannya Pak. Maka apakah penilaian ini nantinya bisa melalui jalur independen, melalui konsultan, ataupun tenaga ahli perorangan, ataupun lembaga lain yang menyatakan ini layak atau tidaknya sebuah bangunan itu untuk dipertahankan atau difungsionalkan.
Kira-kira itu untuk sementara yang bisa kami pertanyakan, Pak. Terima kasih. Eh, Baik, terima kasih Pak. Yang pertama tadi terkait masalah besaran nilai perencanaan dan pengawasan. Setelah kita tentukan persentasenya, makanya dalam lampiran PP tersebut, semakin kecil nilai fisiknya, semakin besar nilai persennya. Bukan nilai uangnya, nilai persen. Semakin besar nilai fisiknya, semakin kecil persentasenya. Di sini menunjukkan bahwa untuk kegiatan yang katakanlah 500 juta, yang tadi katakanlah pengawasannya 50 juta misalnya. 50 juta itu 10% dari biaya fisik. Untuk tenaga ahli, kalau kita lihat dalam remunerasi, 1 bulan dia aja sudah 30 juta misalnya. Udah habis untuk dia. Nah, di sini jangan lupa, dalam slide ini saya tampilkan kembali, biaya perencanaan, biaya MK, dan biaya pengawasan itu dicek juga keberadaan tenaga ahlinya. Tenaga ahli itu man, orang bulan memang. Tetapi yang perlu dipastikan di sana, untuk kegiatan fisiknya berapa, tingkat kompleksitasnya, bangunan gedung tersebut bagaimana, sehingga bisa ditentukan berapa jumlah tenaga ahli. Kemudian kualifikasi tenaga ahli, karena berbicara masalah jumlah, berbicara masalah angka, berbicara masalah kualifikasi, berbicara masalah persentase honornya. Tapi di sini juga perlu diketahui ada persentase keterlibatannya. Nah, seorang ahli struktur kadang-kadang tidak perlu dia full dalam waktu 180 hari dia bekerja. Bisa jadi untuk bulan pertama dia cuma aktif 20%, bulan kedua sekian persen. Karena disinilah nilai sisa pekerjaan seorang tenaga ahli itu, dia bisa membagi diri dia untuk kegiatan yang lain. Kalau untuk pekerjaan yang kecil, tentu dia tidak akan mempengaruhi pekerjaan yang lain. Nggak mungkin dia terlibat 100% full pada pekerjaan tersebut. Kemudian setelah persentase keterlibatan, misalnya tenaga ahli MEP. Tenaga ahli MEP tentu bulan pertama, bulan kedua dia belum butuh misalnya. Atau di bulan ketiga dia sudah butuh karena sudah ada pekerjaan dinding yang listriknya sudah masuk ke dalam dinding. Yang mechanical plumbingnya sudah masuk dalam dinding. Tapi dia tidak full 1 bulan. Mungkin dia hanya beberapa persentase saja yang masuk ke situ. Nah, makanya di sini dicek persentase keterlibatan tenaga ahli tersebut dan dicek juga waktu kerja tenaga ahli. Kemudian pertanyaan Bapak yang kedua, ini sering terjadi. Ketika bangunan gedung sudah selesai dibangun, tiba-tiba ada pemeriksaan. Sebenarnya untuk membangun sebuah bangunan gedung sudah diawasi oleh konsultan pengawas, baik badan usaha maupun individu yang dilindungi oleh Undang-Undang Jasa Konstruksi. Undang-Undang Jasa Konstruksi itu mengamanatkan bahwa tenaga ahli yang bekerja pada pekerjaan konstruksi adalah tenaga ahli bersertifikat yang dikeluarkan oleh LSP berdasarkan BNSP yang semuanya itu sudah teruji dan terbukti. Ketika tenaga ahli itu terlibat di situ, tentu tanggung jawab dialah untuk bangunan gedung tersebut. Nah, setelah bangunan gedung itu selesai dibangun, yang namanya gedung pemerintah, pemerintah itu punya pengawas internal, namanya APIP, inspektorat. Inspektorat turun, periksa lagi. Padahal inspektorat periksa itu dalam rangka pendampingan. Kalau ada salah-salah dalam pelaksanaan, dia membimbing instansinya. Ini lagi-lagi ada pemeriksaan. Keluar dari pemeriksaan inspektorat, nanti begitu selesai tahun anggaran, bahkan sekarang dalam proses pelaksanaan pun BPK turun, Badan Pemeriksa Keuangan. Yang lebih parahnya lagi, untuk konstruksi bangunan gedung, datang teman-teman auditor. Teman-teman auditor ingin periksa, dibawa Kordil. Ada teman saya komplain ke saya, Bang, gimana nih? Saya ada bangunan gedung, ini mau diperiksa oleh auditor. Terus dia mau Kordil. Loh, dasar hukum dari mana dia Kordil? Nah, dalam kalau untuk bangunan gedung yang konstruksinya beton bertulang, SNI 2847 sudah menjelaskan bagaimana mekanisme pemeriksaan mutu. Mulai dalam tahap pelaksanaan mutunya diperiksa sampai dengan selesai. Kalau masih ragu pada bangunan gedung yang sudah jadi, diperiksa ada mekanismenya diatur di sana. Ketika Kordil, saya sampaikan ke teman, Bang, saya nggak berani lawan karena dia auditor. Auditor nanti saya khawatir begini begini. Saya bilang begini, buat aja surat pernyataan.
sampaikan peraturan standar SNI 2847 mengamanatkan bahwa pemeriksaan dilakukan kalau bangunan sudah selesai seperti ini. Tapi kalau dia juga bersikeras buat surat pernyataan sehubungan dengan rencana pemeriksaan bangunan gedung tersebut mau dilakukan kodril, kegagalan bangunan tidak menjadi tanggung jawab pengawas. Udah selesai. Nah, ini tentu teman-teman di pemeriksa, di auditor juga nggak berani dia. Selama ini tidak ada yang komplain seperti itu. Sehingga metode pengawasan di hasil audit itu sebenarnya dia memastikan aja konsultannya itu bekerja atau tidak. Ketika dia ragu konsultannya bekerja atau tidak, tanya aja, kamu konsultan dipakai di sini? Betul. Mana pernah ada foto kamu di sini? Di mana lembar tanda tangan kamu di sini? Itu aja yang dipastikan. Kamu punya sertifikat enggak? Punya. Ketika dia punya sertifikat, maka auditor ini percaya kepada lembaga negara. Ketika auditor tidak percaya kepada lembaga negara, dia akan melakukan kegiatan-kegiatan pemeriksaannya pun di luar dari standar yang berlaku. Jadi, ketika ada pemeriksaan-pemeriksaan seperti itu, Bapak arahkan aja. Ada metode. Ketika ingin periksa bangunan gedung yang sudah jadi sekalipun, ada metodenya. Jadi nggak serta-merta sesuai dengan keinginan mereka. Tidak. Mungkin demikian, Pak. Dari Pak Arjon Baik Pak, ada iya baik Pak. Terima tambahan? kasih atas penjelasannya. Menambahkan sedikit mungkin. Jadi di sini kaitannya Pak, kaitannya bahwa terkadang kan pengawas itu kan untuk pelaksanaan pembangunan konstruksi, kita kan selaku misalnya owner, dia kan punya kesimpulan Pak bahwa tanggung jawab mutu, kualitas dan biaya di dalam pelaksanaan itu pengawasannya adalah menjadi bagian yang tugas daripada konsultan pengawas itu sendiri. Karena memang itu makanya kita buat remunerasinya tinggi karena profesional dia di situ. Terkadang kan PPK ini kan belum tentu latar belakang teknik. Kan kira-kira satu di situ. Kaitannya adalah bahwa misalnya terjadi seperti itu penugasannya itu kita parsial Pak. Misalnya tadi penugasannya itu dalam 1 bulan misalnya hanya seminggu. Maka tentu kita rencanakan misalnya 120 hari karena ketersediaan anggaran tadi kalau sesuai dengan presentasi pengawasan, maka secara penugasan yang kita tugaskan ke beliau misalnya atau ke ahlinya, bisa jadi dia 2 minggu dalam sebulan atau seminggu dalam sebulan. Maka di luar tanggung jawab penugasan full bulannya itu, ini ke siapa nantinya pelimpahannya? Kira-kira itu aja mungkin kita bahas sedikit kalau bisa penjelasannya Pak Samsunan. Terima kasih. Oke, baik Pak. Saya ingin menambahkan bahwa untuk kegiatan yang parsial tadi tentu tenaga ahli. Sementara tanggung jawab mutlaknya itu ada di pemilik perusahaannya. Jadi di situ. Makanya setiap pembangunan bangunan gedung negara pada saat selesai bangun, pelaksana dan pengawas membuat pernyataan atas keandalan bangunan. Nah, ini yang perlu. Jadi siapapun bapak-bapak sebagai PPK ketika selesai serah terima pekerjaan, buat surat pernyataan itu. Dalam PP sudah disebutkan bahwa pekerjaan konstruksi bangunan gedung ini mendapatkan penjaminan atas keandalan bangunannya oleh pelaksana dan pengawas. Nah, jadi ini jangan lupa diminta, Pak. Nah, ini yang paling penting. Karena nanti akan berpengaruh kalaupun ada audit, Bapak juga tidak akan kena di apa namanya? eh, penjaminan karena jangan sampai nanti diminta Mikrofonnya teran ya ya. jangan sampai nanti tanggung jawab kan sering juga tanggung jawab teknis pun diminta ke PPK atau PPTK. Sementara PPK dan PPTK itu bukan orang teknik. Nah, di sini surat pernyataan tanggung jawab mutlak tadi akan membantu Bapak Ibu dalam hal menjawab pertanyaan-pertanyaan dari auditor. Demikian, Pak. Gimana Pak Baik, Arjon? terima Ya, kasih Pak Samsunan atas pencerahannya. Terima kasih Pak. baik. Sama-sama terima kasih Pak Arjon. Baik Pak Samsunan, kita lanjut ke kolom chat ini. Banyak pertanyaan ini Pak.
Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Martono Budi Utomo. Kalau untuk pembangunan landasan, apakah ada standarisasinya? Silakan Pak Samsunan. Mungkin untuk pengadaan landasan saya tidak bisa berkomentar karena itu juga tidak termasuk dalam pekerjaan bangunan gedung. Mungkin saya juga belum mendapatkan apakah ada standar seperti dalam PP bangunan gedung ini. Saya juga tidak bisa menjawab. Sama seperti pertanyaan tadi, apakah boleh menggunakan lampiran ini ke bangunan jalan dan sebagainya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa ini untuk bangunan gedung. Kalau mau dipakai di luar dari bangunan gedung, saya tidak bisa mengatakan apakah boleh atau tidak. Karena saya tidak mendalami apakah di undang-undang jalan itu ada tersebutkan standarnya atau tidak. Jadi untuk landasan juga demikian, sama seperti jalan tadi. Demikian, Pak. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Aryo tentang jasa konsultansi perancang atau perencana bangunan. Laporan-laporan dan DED sudah serah terima kepada PPK. Apakah bisa dibayarkan 100% atau ada tata caranya? Mohon penjelasan. Oke, baik, Pak. Untuk perencanaan bangunan gedung, dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, perencana itu setelah selesai pekerjaan perencanaannya itu dibayar 80%. 5%-nya itu dibayar pada saat unwizing. Karena pada saat unwizing nanti bisa jadi dibutuhkan informasi dari perencana atau dari perancang. Ya, diikat ya, 5%. Kemudian 15% lagi itu dibayar setelah pekerjaan selesai serah terima pertama, PHO. Karena pada tahap pelaksanaan ada kegiatan pengawasan berkala yang dibebankan kepada konsultan perencana. Berbicara masalah mekanismenya tergantung kepada kontrak. Nah, ini berbicara masalah nilai tadi. Nilai perencanaannya katakanlah 100 juta, dibayar 80 juta itu untuk hasil perencanaan. 5%-nya lagi 5 juta pada saat unwizing dan 15 juta lagi pada saat bangunan telah selesai. Apakah ini dituangkan dalam kontrak atau tidak? Ini juga jadi dilema. Kalau tidak dituangkan dalam kontrak, bisa jadi nilai 100 juta tadi itu nilai perencanaan fisik. Sedangkan nilai apa namanya unwizing dan pengawasan berkala itu tidak dimasukkan. Kita perlu menganggarkan lagi. Nah, ini permasalahan. Makanya ketika diajukan 100 juta itu biaya untuk sampai dengan selesai laporan perencanaannya yang dibayar 80%, sampai dengan unwizing dibayar 5%, sampai dengan selesai bangunan dibayar 15% lagi. Mekanisme tata cara dan metode pembayaran juga diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oh, saya bayar 100%. 5% dan 15% lagi itu diberikan jaminan. Apakah jaminan dari bank atau jaminan bagaimanapun dia, yang jelas dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau masih di tahun yang sama, ya masih bisa kita tahan uangnya. Nanti pada saat akhir kegiatan baru kita bayar. Tapi kalau tahun terpisah ini agak sulit. Apakah dibayar 100% kemudian diminta jaminannya atau dibayar 85%, tapi dipastikan tahun depan ada anggaran untuk membayar 20% lagi. Nah, demikian, Pak. Tapi ada juga, ini sedikit saya tambahkan, ada juga yang karena kedekatan emosional antara perencana dengan PPK, biaya perencanaan dan pengawasannya itu biaya apa namanya, biaya unwizing dan biaya pengawasan berkala itu tidak masuk dalam kontrak. Sehingga mau nggak mau dia harus bayar 100%. Tapi dalam tahap unwizing dan pengawasan berkala, konsultannya masih mau terlibat. Ada juga yang demikian.
Nah, ini macam-macam. Tapi yang jelas saya tidak ingin mengajak kita untuk melakukan kegiatan di luar dari peraturan yang berlaku. Lakukanlah semua itu, baik pembayaran dan sebagainya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode pembayaran itu ada diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Nah, tentu ini semuanya bisa sama seperti kegiatan sekarang ini. Kalau memang nggak selesai, bisa dikerjakan tahun berikutnya dengan sistem pembayarannya itu dimasukkan ke dalam rekening dulu. Dalam rekening TPP dan apapun lah namanya. Demikian, Pak. Ya, baik Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Herman. Eh, dari pengalaman Bapak saat proyek bangunan, kira-kira hal apa saja yang sering diabaikan oleh pelaksana pengadaan barang dan jasa ini, sehingga perlu perhatian khusus? Eh, baik. Kalau terlibat dalam secara langsung sebagai PPK untuk pembangunan itu nggak pernah. Pernah 1 tahun. Tapi yang lebih banyak saya mendampingi teman-teman kementerian atau lembaga pada tahap pelaksanaan pembangunan gedung. Sampai dengan tahun ini, saya selalu terlibat mendampingi teman-teman penyedia, apa namanya, teman-teman kementerian dan lembaga dalam rangka membangun bangunan gedung. Kesalahan yang sering terabaikan oleh pelaksana, yang pertama, kalau berbicara masalah kualitas atau mutu, ini sangat tergantung kepada pengawasnya. Pengawasnya jeli atau tidak. Nah, kedua, berbicara masalah waktu. Ini yang sering sekali terjadi. Berbicara masalah waktu, di awal-awal itu rata-rata teman-teman pelaksana agak sedikit melandai. Padahal di awal pekerjaan itu dia lebih mudah untuk mengejar pekerjaan, tapi dia lebih landai. Nah, pada tahap akhir-akhir nanti pengecorannya harus siang malam, kemudian waktunya sudah mulai musim hujan, kemudian pengawasannya juga sudah agak sedikit lelah, sehingga banyak yang luput. Sehingga banyak volumenya yang tidak sampai, spesifikasi teknisnya yang agak-agak amburadul, sampai kepada mutunya pun kadang-kadang diragukan. Karena semuanya pada lelah. Apalagi di akhir tahun. Ketika akhir tahun sudah di depan mata, sementara uang harus ditarik, pekerjaannya sudah 94, sekian persen. Pekerjaannya sudah 96, sekian persen. Tarik 100%. Begitu uang sudah tarik 100%, yang sekian persennya lagi nggak dikerjakan. Saya pernah kejadian. Saya bukan PPK, tapi saya PPTK. Pekerjaannya 35 miliar. Sisa pekerjaan 2,7 sekian persen. 2,7 sekian persen. Tapi saya nggak mau bayar. Pada saat tarik uang terakhir, saya nggak mau bayar. Saya bayar 97, sekian. 2, sekian nggak saya bayar. Karena kenapa? Karena pekerjaannya belum selesai. Sementara kontraknya sampai 31 Desember. Cuma uang harus tarik di 16 Desember. Jadi kontrak nggak salah, uang juga nggak salah. Jadi sisa pekerjaannya itu harus bayar tahun depan. Itu bukan urusan saya. Saya sebagai PPTK, saya menyetujui pembayaran tahun ini sampai dengan 97, sekian persen. Ketika saya diperiksa oleh APIP, ketika saya diperiksa oleh APH, kenapa Bapak nggak bayar terus? Itu kan di bawah 5%. Jaminan pemeliharaan aja 5%. Saya bilang, ini pekerjaan belum selesai. Bukan jaminan pemeliharaan. Sehingga saya nggak mau bayar. Nah, uangnya juga lumayan. 2, sekian persen itu 1 miliar loh. Jadi nggak mau saya berandai-andai atau bermain di luar dari koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian, Pak. Baik, baik Pak. Waktu kita sudah habis hingga hari ini. Mohon untuk menyampaikan closing statement-nya, Pak. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya yang sudah mengikuti kelas webinar ini. Saya berbahagia sekali bisa sharing informasi sama Bapak-Bapak yang sudah tentu lebih banyak berpengalaman dalam dunia konstruksi, terutama sekali bangunan gedung juga. Tetapi ya kita sama-sama sharing informasi ini ada lebih dan ada kurangnya. Jadi saya juga berharap jangan sungkan-sungkan kalau ada masalah-masalah dalam pelaksanaan kegiatan untuk berkomunikasi dengan saya untuk kita sharing. Karena informasi dari Bapak itu bukan jawaban dari saya yang paling perlu, tetapi mencari jawabannya itu. Jadi saya bertambah pengalamannya. Jadi ketika ada masalah dari Bapak-Bapak, saya bertambah pengalamannya. Dan jangan lupa juga ketika kita mengajukan perencanaan penganggaran untuk bangunan gedung ini sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga nilai fisik dari bangunan gedung tersebut sesuai dengan
yang kita harapkan dan berhasil optimal jadinya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada Pak Satrio. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Muji Santosa dan tim yang sudah mempercayakan kembali saya sebagai salah satu pemateri pada kelas webinar ini. Saya akhiri dengan billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam kepada Bapak warahmatullahi Samsunan wabarakatuh. Salam. yang telah menyampaikan paparannya, dan saya selaku moderator mohon maaf banyak kekurangannya atau hal yang tidak berkenan, dan mungkin juga gangguan teknis yang terjadi selama kita webinar ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kami Waalaikumsalam kembalikan warahmatullahi kepada Bapak wabarakatuh. Muji Santosa.